Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pembahasan tentang keluarga. Di dalam keluarga pasti ada seorang pemimpin. Karena keluarga tanpa seorang pemimpin bagaikan kendaraan tanpa sopir. Ia melaju tanpa kendali. Maka kecelakaanlah yang akan terjadi. Dalam keluarga, pemimpin diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suami. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami menjadi pemimpin terhadap perempuan atau istri. Ada dua alasan kenapa suami diamanahi kepemimpinan. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Laki-laki diberi kelebihan untuk memimpin dibandingkan perempuan. Alasan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu memberikan nafkah terhadap istri. Dua alasan yang disebutkan Allah pada ayat tadi tidak bermaksud untuk menjadikan laki-laki atau suami sebagai makhluk yang superior, makhluk yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam ayat tersebut hanya sebatas kelayakan kepemimpinan di dalam rumah tangga. Mengapa? Karena kepemimpinan itu lebih cocok diamanahkan kepada laki-laki. Sebab laki-laki itu memiliki sifat kompetitif, sifat yang mudah bersaing di dalam memimpin dibandingkan sifat seorang perempuan yang emosional dan penyayang. Seorang yang emosional tidak patut atau tidak pantas dan tidak cocok untuk memimpin, karena di dalam memimpin itu akan dihadapkan dengan berbagai persoalan. Oleh sebab itu, orang yang emosional akan sangat berbahaya di dalam memegang kendali kepemimpinan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, suami dan istri atau laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Tuhan yang mulia, karena keduanya memiliki sifat yang berbeda dengan fungsi yang berbeda juga. Laki-laki dengan sifat kompetitifnya, ia lebih berhak untuk memimpin. Perempuan dengan sifat penyayangnya, ia juga lebih berhak untuk dipimpin dan mengasuh di dalam rumah tangga atau keluarga. Kedua sifat yang berbeda ini karena dilatar belakangi oleh fungsi yang berbeda. Pakar tafsir Indonesia, Profesor Quraish Shihab, menganalogikan dua perbedaan sifat tersebut dengan dua fungsi yang berbeda juga dengan gelas dan pisau. Gelas bibirnya memiliki sifat yang halus, sedangkan pisau memiliki sifat yang tajam. Perbedaan sifat ini tidak bermaksud mendiskreditkan atau memarginalkan yang lain. Kenapa? Karena dua sifat ini memiliki fungsi yang berbeda pada pisau dan gelas. Gelas dengan halusnya akan sangat bermanfaat bagi orang yang minum. Sedangkan pisau dengan tajamnya ia lebih bermanfaat dan berfungsi untuk memotong. Sebagai pemimpin, suami hendaknya mengetahui kewajiban-kewajiban di dalam memimpin. Disebutkan oleh seorang ulama bahwa suami memiliki 5 kewajiban terhadap istrinya di dalam memimpin. Yang pertama,
ayyahdimaha min wara'i sitrin wa la yada'aha takhruju min wara'i sitri. Suami wajib membantu istrinya dan tidak membiarkan istrinya keluar sendiri dari rumah. Kewajiban yang kedua, ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi minal ilmi. Suami wajib mengajarkan istrinya sesuatu yang dibutuhkan, yaitu ilmu. Sedangkan ilmu yang wajib diajarkan adalah ilmu yang wajib diketahui, misalkan hukum-hukumnya wudhu, sholat, dan puasa. Yang ketiga, ayyut'imahal halalah. Suami wajib memberikan makanan kepada istrinya yang halal. Yang keempat, alla yudhlimaha. Suami tidak boleh mendolimi atau menganiaya istrinya, karena fa'innaha amanatun indahu, karena istri itu adalah amanat bagi dia. Yang kelima, idza tatawalat alaihi yahtamilu dzalika minha nasihatun laha. Apabila istri melakukan sebuah kesalahan yang melewati batas, maka suami hendaknya memberikan nasihat agar supaya tidak terjadi kesalahan yang lebih besar. 5 kewajiban ini penting diketahui oleh laki-laki atau suami di dalam mengendalikan kepemimpinan. Karena tanpa mengetahui 5 kewajiban tersebut, ia bagaikan sopir yang tidak mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai sopir. Hal ini sangat membahayakan di dalam mengendarai kendaraan. Di balik kesuksesan keluarga ada pemimpin yang hebat. Maka dari itu, jadilah suami sebagai pemimpin yang hebat buat keluarganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.